Saudara sekalian, dalam ilmu teologi bicara soal akhir zaman itu biasa dipelajari dalam eskatologi. Eskatologi. Kata eskatologi dari kata eskaton dan logia. Eskaton artinya hal-hal terakhir, sedangkan logia artinya ilmu. Jadi eskatologia berarti studi atau pelajaran mengenai hal-hal terakhir. Hal-hal terakhir. Ini berbeda dengan yang namanya parousia. Kalau saudara mendengar kata parousia, ini menunjuk kedatangan Tuhan Yesus. Kalau eskatologi bicara mengenai akhir, hal-hal yang terakhir. Atau biasanya menunjuk kepada akhir zaman. Nanti kita akan belajar, saudara, bahwa kalau Alkitab berbicara mengenai hari-hari terakhir atau zaman akhir, itu tidak selalu berkaitan dengan parousia. Ini penting. Sebab selama ini orang selalu menghubungkan hal eskatologi dengan parousia. Memang di dalam Alkitab kita menemukan teks atau ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai eskatologi tapi juga parousia. Tetapi ada banyak teks dalam Alkitab bicara soal hari-hari terakhir, zaman akhir atau akhir zaman tidak berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Apa itu maksudnya? Mari kita bedah, saudaraku. Ya. Yang membuat sesat dan ngawurnya pengajaran mengenai akhir zaman, ketika selalu menghubungkan kalimat akhir zaman, zaman akhir dengan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ambil contoh misalnya, ketika Yohanes berbicara bahwa ini benar-benar zaman akhir. Itu kira-kira tahun 90. Itu akhir abad pertama. Jadi sekitar 1900 sampai 2000 tahun yang lalu. Ketika dia menulis ini benar-benar hari terakhir, benar-benar zaman akhir, tidak ada kaitannya dengan parousia. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Bahkan sampai sekarang belum. Jadi pengertian akhir zaman, zaman akhir atau hari-hari terakhir, tulisan Yohanes itu tidak bertalian dengan parousia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai eskatologi atau mengenai akhir zaman, ada dua hal yang harus dihindari. Yang pertama, perasaan takut. Kalau seseorang belajar akhir zaman lalu timbul perasaan takut, berarti ada sesuatu yang salah. Sebab ketika surat Wahyu ditulis kepada jemaat Tuhan yang sedang dilanda penderitaan begitu hebat, surat itu ditulis untuk meneguhkan hati, bukan menakut-nakuti. Amin. Bukan membuat mereka gentar. Bukan membuat hati mereka kecut. Bukan membuat hati mereka menjadi kecil. Tapi justru mereka diteguhkan, dikuatkan, dan dihibur. Jadi kalau pelajaran akhir zaman membuat seseorang menjadi takut, something wrong. Itu salah. Salah. Dan faktanya hari ini ada banyak penjelasan akhir zaman yang membuat orang jadi gentar. Jadi takut, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, yang harus dihindari kalau kita belajar akhir zaman adalah kepuasan emosi. Saya kira banyak orang mau belajar akhir zaman karena mau mendapatkan sesuatu yang sensasional. Sesuatu yang sensasi. Dan saya beritahu kepada saudara rahasia pendeta. Pendeta senang kalau bisa membuat sesuatu yang sensasi. Paling tidak dia bisa berkata, I am different.
Lalu maksudnya adalah I am the best. Atau paling tidak dia mengatakan bahwa dirinya lebih pinter, lebih tahu dari pendeta lain. Jangan kita belajar akhir zaman karena mencari sensasional. Sesuatu yang sensasi sifatnya. Lalu kita menarik, lalu kita menjadi begitu tertarik mempercakapkan. Ini bisa membuat kita bias, menyimpang. Ingat, kata dosa dalam bahasa Yunani, hamartia, yang artinya apa? Meleset. Segala sesuatu yang membuat meleset, itu berbahaya. Kelihatannya tidak salah berat, tetapi kalau yang namanya meleset, hamartia, bahaya. Saudara sekalian, jemaat mula-mula ketika mendapatkan surat wahyu, mereka diteguhkan, dihiburkan, dan kokoh menghadapi berbagai tekanan aniaya yang mereka alami pada waktu itu. Dan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang sensasional, yang hanya membuat konsumsi pikiran dan menarik untuk dipercakapkan. Tetapi, nah ini yang saya mau katakan. Tetapi apa? Dua hal. Yang pertama, jemaat mengerti rencana Allah secara universal. Dan harapan saya, saudara tidak mudah dikecoh, dibohongi oleh pengajaran-pengajaran yang sensasional, yang terkesan spektakuler, padahal itu tidak membawa saudara kepada kebenaran. Lalu, apa yang dikehendaki dengan belajar akhir zaman ini? Kalau ketakutan harus dihindari, pikiran yang sensasional harus dihindari, lalu apa yang diharapkan? Kita melihat secara universal rencana Allah, saudaraku. Ini yang penting, saudara. Universal. Kitab Wahyu memuat bukan hanya hal-hal yang akan terjadi, futurist. Juga apa yang sedang terjadi pada zaman itu yang dalam bahasa teologi preterist. Present, preterist istilahnya. Tetapi juga memuat historis, apa yang sudah terjadi. Bahkan kitab Wahyu memuat sejarah kerajaan surga. Sebelum ada dunia, kejatuhan Lucifer, kejatuhan Hillel bin Saakar, the morning star, Lausifur, ya, Lausifur, Lucifer dari kata Lucifer, Lausifur yang artinya bintang timur, juga dimuat khususnya di Wahyu 12, ya saudara, Lausifur. Kata ini sebenarnya dari Alkitab bahasa Latin, saudara, Vulgata. Ada Alkitab bahasa Latin namanya Vulgata. Menerjemahkan bintang timur itu Lucifer. Dan King James menggunakan kata itu. Lucifer. Lucifer ini, maaf ya, bukan nama sebenarnya. Ini kedudukan. Ini adalah pangkat. Ini adalah jabatan. Jadi ketika iblis jatuh, dia tidak lagi disebut Lucifer. Tidak pantas. Di Wahyu pasal 16 tampil satu pribadi yang mengatakan segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Dan pribadi itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Kitab Wahyu memuat rencana Allah secara universal. Jelas dengan pemahaman mengenai rencana Allah secara universal itu, jemaat melihat peta kehidupan dari sejarah kerajaan Allah. Dan tujuan daripada pengertian pemahaman mengenai rencana Allah secara universal itu adalah agar jemaat bersikap antisipatif terhadap gerak dunia hari-hari terakhir. Atau boleh mengambil bagian, berpartisipasi. Itu paling benar, paling tepat. Jadi ketika seseorang belajar eskatologi, seperti
Orang Kristen abad pertama, saudaraku, dia melihat sejarah kerajaan Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan atau pra-eksistensi. Sampai akhirnya mereka melihat peta dari sejarah kerajaan Allah. Hati mereka diteguhkan. Tetapi yang kedua, mereka berpartisipasi di dalamnya. Itu yang hebat. Jadi kalau sejarah kerajaan Allah boleh saya gambarkan, saudaraku sekalian, di tahun 90 Masehi, kitab Wahyu diberikan, saudaraku, ya, Apokaliptis diberikan. Kita hidup di tahun 2012. Yang saya mau ucapkan ini sangat penting. Sangat penting, tangkap. Seperti sebuah bangunan. Kalau dulu bangunan itu fondasinya batu, saudara, ya. Orang-orang Kristen abad pertama itu di sini. Batu-batu ini nabi, rasul, lalu orang Kristen abad pertama itu ada di sini, di landasan ini. Di sini. Kalau sejarah dunia itu rumah, di sini. Mereka sudah lihat peta bangunan sejarah kerajaan Allah. Kamu ada di sini, anak-anakku. Kamu harus kuat, kamu harus kokoh, kamu harus setia, kamu harus teguh. Sebab kamu akan menentukan sejarah gereja yang berikut. Dan kalau sekarang kita ada di sini, katakanlah kita ada di sini, kita akan menyudahi bangunan itu. Take part. Kita mengambil bagian, saudaraku sekalian. Nah, kalau abad pertama orang-orang Kristen, ya, di tahun 90, mereka punya perguruan hebat. Tuhan telah menunjukkan bagaimana perjalanan sejarah itu sampai akhir zaman. Nah, kalau pada minggu lalu orang-orang tersandung dengan pertanyaan, benarkah Tuhan Yesus datang tahun 2018? Saya mau klarifikasi hari ini. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan datang tahun 2018. Maybe yes, maybe not. Dasarnya apa? Kan saya cuma mengatakan bahwa Tuhan berkata bahwa perhatikan tunas pohon ara ini kalau sudah tumbuh, perhatikan tidak akan lewat satu generasi, gitu kira-kira. Tapi itu kan tidak pasti, saudara. Kalau Israel merdeka tahun 14 Mei 1948, saudara. Kalau satu generasi itu ada orang bilang 40, 50, 70, oke, plus 70. Jadi sekitar 2000. Ini maksud beta. Saya tidak memastikan, saya tidak berani, saya tidak mau nanti dianggap sesat. Lah untuk seorang teolog kelas saya, mosok saya berani menafsirkan tahun berapa Tuhan datang? Ya kagak, saudaraku. Tahun 2011, saya diminta khutbah di Semarang. Khutbah mengenai apa yang terjadi tahun 2012. Saya nggak percaya Tuhan datang tahun 2012. Jadi yang memberi tema itu seolah-olah saya mau memastikan atau mendukung ide suku Maya itu. Saya nggak kenal itu suku Maya, yang saya tahu Ibu Maya Romantir. Jadi saya suruh meneguhkan itu tahun 2012. Ya nggak mau, tapi pergumulan berat. Nah saudara, pemimpinnya sempat berdiri di depan dan berkata, saudara, kita akan mendengarkan seorang pemimpin berbicara mengenai apa yang terjadi tahun 2012. Terima undangan lalu temanya begitu. Dan saya tidak sempat mempunyai kesempatan untuk membantah. Saudara, saya kuatkan hati saya. Berbicaralah sejujur-jujurnya, Erastus. Kuatkan imanmu dan lewati pencobaan ini. Rasanya saya ingin berlutut dan berkata, ya Tuhan, kalau boleh sawan lalu daripadaku. Kalau boleh aku jangan khotbah. Di sini yang datang itu serah. Itu di restoran besar dan mereka makan meja. Lah. Yang saya dengar mereka juga bayar. Mereka mau mendengar pendeta Erastus yang muncul di TV dan di radio. Pendeta papan atas, tapi bukan papan sejahtera. Berbicara mengenai apa yang terjadi tahun 2012. Wah saudara, mana ada film tahun 2012 lagi. Dan saya sudah nonton juga, saudaraku.
Saya tidak percaya. Saudara, saya bicara pelan, makin berani saya. Lalu saya kasih tahu, saudara, tahun 2012 apa yang terjadi? Wopu tahu. I don't know about tomorrow. I don't know about the future. But I know who holds the future. Begitu di mimbar, saya ambil M16 saya. Saya tembak sesuka-suka saya. Itu tidak benar. Apapun yang terjadi tidak masalah. Terus saya khotbahkan dan pasti nanti akan saya singgung di pertemuan-pertemuan berikut. Kita itu tidak boleh membuat suatu detail yang tidak jelas Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak berbicara bold jelas, kita jangan membuat jelas. Kita salah, tapi kita harus sudah menemukan satu peta. Dan peta dari sejarah kerajaan Allah yang walaupun tidak detail itu kita kuasai. Akhirnya kita mengerti apa bagian kita. Karakter kita diubah, gaya hidup kita diubah setelah mendengar eskatologi itu. Sebab kita menemukan peta sejarah kerajaan Allah dan bagian yang harus kita penuhi di zaman kita. Indah kan? Anda baru dengar kan? Iya. Saya juga jarang dengar orang ngomong begini. Atau tidak pernah. Yang diomongin itu ada begini, ada begitu. Lalu kita mau apa? Mau ngapain? Berjaga-jaga. Berjaga yang di mana? Nggak jelas. Nah, kalau orang-orang Kristen abad pertama itu kan dapat surat. Suratnya dibacakan di depan umum. Betul nggak? Pasti isinya dipahami oleh penerima surat. Nggak mungkin dong surat disampaikan lalu yang dengar gini. Pasti tahu bukan? Walaupun tidak detail tapi sejarah kerajaan Allah itu jelas bahwa makanya ada simbol-simbol. Simbol-simbol itu cukup memberikan informasi atau data apa yang akan terjadi. Cukup. Simbol-simbol itu cukup memberi data, saudaraku. Cukup. Hebat, saudaraku. Cukup memberi data. Nah, 14 Mei 1948. 70-2018 ini tidak pasti. Ya. Tahun ini saya juga belum meninggal, saudaraku. Saya pasti masih kokoh ganteng seperti hari ini. Karena saya pola makan saya berusaha baik, olahraga baik. Saya masih kuat di sini, saudaraku. Ya. Nah, kalau 2078, nah itu mungkin saya sudah pergi ke rumah Bapak. Apalagi bapak-bapak yang rambutnya putih, udah lewat. Duluan loh. Nah, saya kan beritahu Perang Dunia Kedua 1939-1945. Selesai bulan Agustus. 14-15 Agustus ketika Hiroshima Nagasaki dikasih kue bolu. Kue bolu kan begini, mereka kan. Gitu kan. Kasih bolu. Bes, selesai. Itu kalau dihitung kira-kira 3,5 tahun baru merdeka. Angka 7, ini 7 tahun loh Pak. Angka 3,5, itu kalau dianggap kebetulan ya silahkan. Tapi ini kan hal-hal yang sudah pasti. Jadi tolong jangan menyebarkan gosip, fitnah jahat itu menzolimi saya. Pak Era telah menyatakan tahun 2018 Tuhan datang kembali. Waduh, kasihan yang belum menikah. Baru pacaran lu berkata kita nikah tahun 2018 ya. Aduh, sambil menyongsong kedatangannya. Itu kan tidak benar, saudaraku. Jadi tolong ya, saya itu kan tidak memastikan, saya hanya setengah bercanda saja. Kalau begitu sekarang saya ganti aja begini. Belum tentu dan kita tidak tahu. Dah itu aja. Saudara, mari kita lihat bangunan tadi, saudara, ya. Jadi kalau bangunannya demikian, ya. Jadi ada fondasi itu ya. Fondasi ini nabi-nabi, rasul-rasul, ya saudara. Lalu
Orang Kristen abad pertama itu ada di sekitar bawah sini, dasar sini. Mereka harus mengambil bagian di penderitaan mereka. Makanya di dalam kitab Wahyu itu, saudara, tertulis nasihat-nasihat. Kuat dalam aniaya, harus menang. Betul, saudara? Harus setia, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Itu kalau satu surat kepada satu jemaat, misalnya kepada jemaat Smyrna. Saudara tahu nggak, itu jemaat Philadelphia. Itu satu surat itu bisa dibahas 2-3 kali pertemuan loh. Itu memuat kebenaran yang luar biasa. Jadi kasus-kasus yang terjadi di jemaat-jemaat itu pasti menjadi kasus-kasus yang pasti punya sustainable, punya gema panjang. Semua gereja akan mengalami hal-hal seperti itu, saudara, ya. Nah, mereka harus berpartisipasi di sini, ya. Mereka harus berpartisipasi di sini. Sebab akan dibangun ini gereja-gereja yang lain. Kalau mereka ambruk, habis. Kekristenan itu bukan karena seorang Kristen, ya, agama yang luar biasa. Walaupun saya pinjam kata agama, padahal kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Kenapa? Sebab kekristenan itu disuarakan oleh seorang anak tukang kayu. Bukan pedagang saudagar yang kaya. Bukan anak bangsawan yang punya pengikut. Anak tukang kayu. Ya. Oke, saudara. Pengikutnya juga orang-orang miskin, saudaraku. Ya. Walaupun 1-2 ada yang punya hubungan dengan imam besar, seperti anak-anak Zebedius misalnya. Mungkin masih punya ikatan dengan imam, keluarga imam. Lalu, ini yang luar biasa. Mati disalib. Nggak pakai senjata perang, matinya konyol, disalib, diludahi. Coba. Setelah itu pengikutnya yang hanya 12 orang itu, saudara, menyaksikan dia bangkit. Sementara lawannya mengatakan, mayatnya dicuri. Nggak masuk akal itu bisa merambah dunia. Tanpa senjata, tanpa memobilisir orang pakai pedang. Lalu berkata, kalau kamu menyebarkan Injil, kamu mati karena Injil pakai pedang, kamu masuk surga. Nggak. Tapi diajar begini, kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Tahu nggak pipi kanan kalau ditampar? Kalau Anda nampar pipi kanan saya, berarti pakai pipi apa? Pakai tangan apa? Tangan cebok. Kalau kamu dikejar satu kota, larilah ke kota lain. Tapi masih eksis gereja. Duh, saudara, bukan karena saya Kristen. Memang luar biasa kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Nggak bisa. Kasih musuhmu. Berbuat baik bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi nggak ada itu diizinkan orang Kristen perang gerilya bawa pedang, itu nggak boleh. Makanya simbol Kristen nggak boleh pedang, salib. Kalau simbolnya tombak, senjata, wah ketahuan dah. Pakai kekerasan. Salib. Itu kehinaan, kekalahan, simbol kemiskinan, ketidakberdayaan, simbol kekalahan. Tapi tidak dalam Kristen. Nah, orang-orang Kristen abad pertama ini menghadapi tantangan yang begitu hebat. Kamu harus kuat, karena gerejaku tidak berhenti di abad pertama. Akan terus berlanjut. Ini kalau ambruk, habis. Ini tidak boleh ambruk. Nangkep, saudara? Jadi pelajaran itu, eskatologi, itu harus membuat, saudara, kita menemukan peta dunia. Peta sejarah dunia. Lalu kita mengambil bagian di dalamnya. Kalau saudara mendengar apa yang saya kemukakan, jika saya ngomong jujur ya, kadang-kadang saya akan menyimpan sesuatu yang tidak boleh saya sampaikan secara vulgar ya. Tapi kalau saudara mendengar lengkap apa isi hati saya atau apa yang saya mengerti, Anda nggak mungkin nggak mengambil bagian. Nggak mungkin. Sebab Anda akan menemukan siapa antikris itu. Masih bekerja keras nggak kekuatan antikris? Lalu kita mengambil bagian di mana? Begitu.
Lalu sejarah dunia ini mau bagaimana? Apa bagianku? Mesti ada. Tidak berlebihan bukan karena saya sedang berbicara akhir zaman. Termasuk pemahaman akhir zamanlah yang merubah hidup saya. Yang membuat saya militan ini. Karena saya mengenali kekuatan-kekuatan dari roh-roh jahat yang menggerakkan kekuatan-kekuatan yang membuat Injil mau dipadamkan. Dan saya mengerti sebagai salah satu dari anggota kerajaan Allah yang sedang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus, saya harus menyudahi pekerjaannya di tempatku, dalam konteks aktual di duniaku, aku harus mengambil bagian. Tapi kalau tafsir akhir zaman bicara soal nanti ada antikris yang berkuasa di Eropa. 10 kekuatan itu 10 negara Eropa. Nggak ada sesuatu yang membuat kita bisa ikut terlibat, saudara. Jadi penonton tok. Tapi kalau kita mengerti pelajaran akhir zaman yang benar, saudara, pakai bahasa apa sih? Kalau pakai bahasa orang dunia, nih, swear, Anda pasti terlibat. Anda melihat itu peta sejarah dunia lalu, waduh, mengerikan ini. Kondisi kekristenan berbahaya ini. 1 menghadapi antikris, 2 menghadapi materialisme. Nangkep, saudara? Menghadapi materialisme aku harus menang. Ini perempuan, ya, ini perempuan pelacur yang dikatakan di dalam Alkitab di Wahyu 17. Sementara ada kekuatan binatang dan nabi palsunya. Binatang itu movement. Binatang itu bukan harus dimengerti, saudaraku. Aduh, saya lihat itu ya, buku akhir zaman itu ada binatang-binatang. Nggak boleh dipahami secara harafiah. Misalnya begini, anak domba itu duduk di tahta. Ini tahtanya misalnya ya. Ini kursinya. Terus ada anak kambing di sini. Anak domba duduk di tahta. Ya enggak dong. Paham nggak, saudara? Anak domba dulu di tahta itu artinya satu pribadi yang lemah lembut. Oh, maksudnya Tuhan Yesus. Langsung kita tahu Tuhan Yesus itu. Bukan ada seekor anak domba terus duduk di sini nih. Lagi begini. Saya lihat buku akhir zaman itu gambar begitu, anak domba lagi tidur di atas tahta. Waduh, nggak ngerti ini orang. Aduh. Nah, kalau saudara mengerti bahwa ancaman berat di akhir zaman materialisme berantisipatif. Itu cocok loh dengan ucapan Tuhan Yesus di Lukas 17. 17 lagi itu ketemunya. Apa? Orang makan minum kawinkan sampai jebret Tuhan datang. Nggak tahu. Seperti orang pada zaman Nuh. Hujan gerimis, mereka tenang saja. Mabuk lagi. Judi lagi. Mereka tidak mau dengar kata Nuh akan ada hujan. Akan banjir besar. Lalu mereka bilang, Nuh, waktu udah gerimis. Mereka, Allah cuman gerimis. Mana ada banjir. Nah, zaman dulu nggak ada banjir, saudara. Ekosistem manusia juga sempurna, betul? Betul? Ekosistem sempurna, nggak ada banjir. Sampai jebret. Nggak ngeh. Seperti Sodom dan Gomora kan jebret. Orang nggak ngeh. Orang lagi makan minum, kawinkan. Ini yang mengerikan, saudaraku. Jadi ketika orang berkata di Tesalonika, damai, damai, jebret. Jadi jangan digambarkan begini, ada antikris. Orang lari sana semari, sembunyi di gua-gua. Kan itu di film begitu. Terus ada yang mati, kubur terbuka, bunuh. Tinggal peti, tengkoraknya hilang. Terus di kamar, aduh mama nggak ada. Tinggal pakaian dalamnya. Daster dan pakaian dalam. Waduh, cincinnya ketinggalan. Opa juga diangkat. Gigi palsunya tinggal. Apa sih? Yang gitu-gitu itu loh ngawur.
Tapi dulu saya ngajarin gitu juga, saudara. Malu nih. Sorry ya. Jangan ai-ai, orang tahu malu, bilangin. Tapi ketika Tuhan singkapkan itu kebenaran, wah saya salah. Nah nanti kalau saudara betah nih, kita belajar soal pengangkatan itu apa. Banyak PR-nya. Tapi kalau saudara sudah jenuh, saya pakai tema lain. Supaya betul-betul mengisi. Saudara, pengangkatan itu apa? Kalau Anda belajar pengangkatan, lalu saudara akan berkata, waduh luar biasa. Gitu. Terus, aku mau mempersiapkan diri. Gitu. Bukan kira-kira gitu. Itu salah pengangkatan. Terus, kubur terbuka. Terus, diangkat. Terus, suami saya tidur bersama. Terus, Mam, bangun apa? Enggak ada. Loh, kemana? Kok bajunya di sini? Waduh. Mam, kamar mandiku nggak ada juga. Loh, dia keluar tanpa pakai baju apa ya? Nggak mungkin gitu, saudara. Atau lagi jalan tiba-tiba diangkat, terus bajunya sampai jatuh di atas pohon. Terus, wah lagi olahraga pagi nih. Pengangkatannya pagi-pagi gitu terus. Wah, kemana anak saya? Waduh, itu sepatu bisa nyambung gitu. Aduh, itu mah ngawur, saudara. Nggak begitu. Orang dikejar-kejar, masuk gua. Nggak begitu. Tuhan bilang orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Seperti zaman Nuh, zaman Sodom. Yang bicara Tuhan Yesus loh. Nggak pakai tafsiran loh. Jelas loh. Amin. Nah, yang benar gimana? Nah, kita akan lihat. Dengan mengerti kebenaran, kita akan bersikap antisipatif. Kenapa saya bicara ini agak lambat? Ini membangun pola berpikir dulu. Harus saya sampaikan. Supaya nanti kalau saudara mendengar penjelasan-penjelasan saya yang berikut, saudara sudah familiar. Oh begitu memang. Tapi jangan saudara pikir bahwa apa yang saya sampaikan walaupun tidak sensasional, lalu tidak membuat Anda tertarik. Wah, saya menarik sekali. Saya tertarik sekali. Dan sampai hari ini kalau saya bicara soal akhir zaman, hati saya membara. Aku harus menyelesaikan tugas Bapak di surga. Hidupku harus lebih benar. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Saya kasih tahu satu hal ya saudara. Alkitab mengatakan, ketika orang menderita penderitaan badani, berhenti berbuat dosa. Betul? Surat Petrus itu mengalami penderitaan badani, berhenti berbuat dosa. Jadi ketika orang mengalami aniaya, hidupnya malah benar. Betul nggak? Iblis sudah pengalaman, bro. Jadi iblis akan menggunakan cara kenikmatan, kenyamanan, materialisme. Percaya deh, saudara. Memang ada pihak-pihak kekuatan antikris yang akan menyusahkan kekristenan. Akan menyeret pikiran orang yang tidak percaya Yesus. Yesus bukan anak Allah, masa Allah punya anak. Ada kekuatan-kekuatan seperti itu. Masa Allah 3. Nah itu membuat orang tidak pernah bisa percaya Tuhan Yesus. Dari kecil dicekoki pikiran seperti itu, tidak akan pernah bisa welcome terhadap kekristenan. Sampai anak-anak kita sendiri nanti juga akan bisa mudah pindah agama karena masa Allah 3, masa Allah punya anak. Tuh. Kalau kekuatan fisik digunakan, kekuatan yang lain juga digunakan. Provokasi lewat berbagai media. Nah kita kalau mengerti ini kan lebih berantisipatif, saudara. Justru itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau ibarat bangunan tadi, orang-orang Kristen abad pertama ketika menerima kitab Wahyu, mendapatkan pengertian penjelasan perjalanan sejarah kerajaan Allah, mereka melihat, gitu. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Oh maksudnya begitu. Tahu. Dan saya akan janjikan, saya akan bicara soal kuda ini. Bukan kuda-kudaan. Kuda itu luar biasa. Saya sudah siapkan, saudara. Saya sudah lihat di komputer, saya sudah lihat. Wah ini mau saya sampaikan, ini menarik sekali soal kuda ini. Luar biasa. Wah pokoknya luar biasa, saudaraku. Ya. Dan itu digenapi Tuhan hari ini. Kuda-kuda itu. Nah, tapi landasan berpikirnya harus benar dulu. Saudara kan mau cepat-cepat tahu. Antikris. Eropa. Lembu merah. Lembu Kobe. Ya enggak aja dah. Apa sih yang begitu dibicarakan?
dolar, mata uang dolar ada ini, ada itunya. Lalu mau apa? Nggak boleh pegang dolar. Tuh, ngawur kan? Ngawur. Itu membuat bias hamartia tadi. Nah, saudara, hendaknya kita tetap dalam kesadaran bahwa kita hidup, bahwa hidup kita berkelanjutan sampai kerajaan Allah dinyatakan. Dan ketika kita mengerti peta sejarah kerajaan Allah, kita menemukan di mana tempat kita, saudara. Nah, walaupun kita tidak bisa memastikan kapan Tuhan datang dan tidak boleh, tahun 90 kita Wahyu datang, kita tahun 2012 di sini, kita sudah tahu petanya. Oh, dari sebelum dunia dijadikan sampai nanti, kita sudah tahu. Dan kita sudah mulai bisa kira-kira, aku ada di dekade ini kira-kira. Walaupun tidak pasti, tapi kira-kira dekade ini saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar kata akhir zaman, ya, kita tidak boleh memiliki perasaan takut, ya. Sebab kalau Alkitab menyebut mengenai akhir zaman, zaman akhir atau pada hari-hari terakhir, tidak selalu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus atau apa tadi? Parousia. Parousia itu bicara soal kedatangan Tuhan. Kalau eskatologi itu studi atau ilmu mengenai hari-hari terakhir. Eskatologi. Oke. Kalau Alkitab menyebut mengenai akhir zaman, zaman akhir atau pada hari terakhir, tidak selalu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak selalu menunjuk kepada akhir sejarah dunia secara universal. Sering terjadi kesalahan ini menghubungkan kata akhir zaman dengan parousia. Maka terjadi pemerkosaan ayat Alkitab. Lalu menciptakan skenario sendiri. Dia pusing sendiri nanti. Oke. Kenyataan yang dapat kita lihat dengan jujur, ternyata banyak ulasan mengenai akhir zaman yang tidak dilandasi analisa Alkitab yang mendalam dan jujur. Banyak ulasan mengenai akhir zaman yang adalah hasil dari pandangan pendeta atau pembicara Kristen yang telah mendahului kita. Dan tidak jarang pandangan itu berasal dari bidat. Asli, bidat. Artinya sekte atau ajaran sesat. Yang begitu mudah diimport lalu diajarkan kepada jemaat. Ini tidak main-main yang saya katakan ini. Sungguh. Ajaran itu ajaran bidat dulu. Hanya karena sempat populer. Lalu diambil alih. Terutama gereja-gereja. Gereja-gereja yang tidak belajar teologi dengan baik. Padahal di dalam Alkitab itu, saudara, yang namanya pengangkatan itu ada yang diangkat vertikal, ada yang diangkat horizontal. Bahasa Yunaninya beda. Apa itu, Pak? Tunggu tanggal mainnya. Kan di dalam Injil Lukas dikatakan nanti ada 2 orang diangkat, 1 ditinggal. Itu diangkat itu paralambano. Loh, saya ngomong ini. Artinya diangkat secara horizontal. Tetapi di teks lain diangkat secara vertikal. Bahasa Yunaninya apa? Tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau orang tidak tahu diangkat. Ini diangkatnya di sini sama diangkatnya di kitab Wahyu 12 itu beda. Di Korintus itu beda. Kan ajaran orang kan lebih banyak yang sebelum kita menderita, kita diangkat. Sebelum Antikris datang, kita diangkat. Ada ayatnya. Itu Pak, Wahyu 12 disingkirkan ke padang gurun. Padang gurun maksudnya apa? Padang gurun dalam Alkitab nggak pernah bicara soal tempat tenang loh. Justru di tempat yang menderita. Justru penderitaan. Lalu orang-orang udah ikut-ikutan aja. Ya udah kita nggak menderita nanti diangkat. Ya saudara. Yang benar gimana Pak? Ya tunggu tanggal mainnya. Mau cepet-cepet tahu kan? Kalau dasarnya tidak jelas, cepet tahu nanti juga Anda bosen. Lalu tidak menarik karena tidak ada rootnya, akarnya. Nah kenyataan yang kita lihat dengan jujur banyak begitu. Ajaran yang tidak tepat. Nah
Sikap kritis analisis perlu. Sebab kita harus menggunakan rasio seoptimal mungkin untuk menyambut wahyu Tuhan. Tentu harus dalam panduan pimpinan Roh Kudus dan kerinduan kita menggenapi rencana Allah. Sisi lain yang juga harus menjadi keprihatinan kita adalah kecenderungan pembicara mengulas mengenai akhir zaman dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang sekedar cenderung prediksi mentah dan praduga-praduga yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Memang hal ini merangsang emosi, tetapi tidak memberikan pemahaman yang benar mengenai peta sejarah kerajaan Allah dan keterlibatan kita di dalamnya. Saudaraku sekalian, barangkali apa yang saya katakan agak kurang menyenangkan, tetapi ini yang tepat. Di dalam Alkitab ternyata dapat ditemukan begitu banyak kalimat menyangkut hari-hari terakhir, zaman-zaman terakhir, hari terakhir. Dan saya sudah mengumpulkan ada belasan bahkan puluhan ayat mengenai ini. Kalau ini jadi buku, Bapak Ibu bisa baca. Sebelum jadi buku, Bapak Ibu sudah mendengar. Ya. Tidak semua kalimat-kalimat yang mengatakan pada hari-hari terakhir, akhir zaman, selalu menunjuk kepada akhir sejarah dunia. Itu bisa menunjuk akhir sebuah sejarah satu kota, sejarah suatu dekade, sejarah suatu masa itu, kota itu, wilayah itu, negara itu, tapi bukan sejarah dunia. Nangkep saudara? Tahu maksudnya? Saya menjelaskan mengenai Matius 24 ayat 15 sampai 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, orang mengartikan bahwa itu akhir zaman nanti, padahal itu sudah terjadi dulu. Setuju? Tapi kan banyak pendeta hari ini, nanti firman gak ada, tiba-tiba buka Alkitab, kok putih. Aduh, dulu saya begitu loh. Aduh, malu dah. Karena saya mendengar pendeta-pendeta khotbah begitu. Itu pendeta-pendeta karismatik, Pentakosta terutama. Jadi nanti firman tidak ada lagi, saudara sekalian. Lihat, nggak ada firman, nggak ada ayat firman Tuhan. Begitu buka Alkitab, hurufnya hilang semua. Jadi saya ikut-ikutan, ya saudara, mumpung kita ada firman hari ini, kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan. Nanti suatu saat Anda buka Alkitab, cuk. Wah. Jadi putih semua. Sampai saya bilang sama Bong, kena virus. Tapi sekarang Bong, Alkitab itu ada di USB, di handphone. Itu nggak akan hilang. Itu maksudnya zaman pembuangan. Ngerti saudara? Tapi heran loh, pendeta-pendeta berani ngomong begitu loh. Dan saya kan waktu masih muda, saya amin, aduh nanti nggak ada firman Tuhan lagi loh. Jadi saudara sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mumpung ada Alkitab, nanti kita buka Alkitab, semua putih. Aduh, bener-bener dah. Ampun dah. Sekarang Alkitab bisa dijumpai di mana? Di HP kita, di komputer kita. Di mana-mana ada. Nggak akan lenyap dalam arti fisik. Itu sudah terjadi. Dan itu tidak secara mistik. Natural. Semua itu natural. Ketika di pembuangan kan para imam ditawan semua. Dan kitab-kitab Alkitab, Perjanjian Lama maksud saya. Kitab Yesaya, Mazmur, semua disimpan, disembunyikan. Makanya kan saudara pernah membaca adanya di Gua Qumran. Di Gua Qumran telah ditemukan gulungan-gulungan kitab. Sejarahnya itu saudara, ada gembala-gembala yang angon dombanya lalu masuk ke gua, ditimpuk, suruh keluar, takut di dalam ada ular. Bunyi tong, tong. Rupanya bejana, gentong buat nyimpen perkamen atau gulungan-gulungan kitab itu diambil, dijual di pinggir jalan. Nah, seorang arkeolog menemukan di situ sejarahnya, ternyata memuat kitab Yesaya, memuat Alkitab yang lama, dikumpulkan, cocok dengan Alkitab yang ada sekarang. Hebatnya saudara. Nah, sejarahnya ada ini. Kalau sempat saya singgung nanti mengenai Gua Qumran, gulungan kitab di Gua Qumran. Nah, kalau firman Tuhan hilang pada waktu itu, maksudnya bukan lenyap.
Tapi natural. Jadi jangan Anda pikir, kita mau khotbah nih. Mari kita buka kitab Matius pasal 11 ini. Kita baca. Saudara, ternyata firman Tuhan telah digenapi, saudara. Firman Tuhan telah lenyap. Alkitab saya tidak ada. Rupanya cucunya nyobek buat bukukan. Aduh. Rupanya dikasih tipek. Hilang. Dulu kita kenapa ya bisa bodoh gitu ya, pusing ya. Dulu kan belum ada komputer toh. Belum ada laptop maksud saya. Dulu pendeta ngomong gitu kita kok yakin banget ya. Kalau sekarang saya ngomong gitu mungkin saudara bisa percaya loh kalau yang ngomong saya. Oh iya nanti lenyap, di handphone lenyap, USB lenyap. Ini banyak virus. Pasti percaya juga kalau yang ngomong Pak Eras. Yakin itu hamba Tuhan yang diurapi. Ada salah. Nggak ada begitu. Sekarang kan pakai iPad buka Alkitab terus tiba-tiba lenyap, nggak mungkin dong. Oke, saudara, nangkep ya. Nah, jadi pinter kan, saudara? Nah, belajar kebenaran itu begitu. Nah, misalnya, ya, Kisah Rasul 2:17. Coba dibaca. Coba pelan-pelan ya. Kisah Rasul 2, ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oke, ini kalau orang-orang Pentakosta menganggap ini bakal terjadi nanti atau sekarang. Coba saudara baca ayat yang ke-15 dari ayat yang ke-14 penyambung. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Jadi apa yang terjadi di Yerusalem pada peristiwa Pentakosta itu telah dinubuatkan oleh siapa, saudara? Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir. Nah, saya itu baru mendengar pembicara di TV. Itu sudah tengah malam saya kira. Dia berkata, di akhir zaman ini atau nanti, 3 generasi diurapi, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, kakek-kakek, kan begitu maksudnya. Sudah ini om. Sudah. Kalau sekarang ini bisa terjadi, oke. Bapak Ibu, saya bukan anti bahasa roh, saya pun berbahasa roh. Tapi tolong ya, bisa dimengerti ya. Saudara bisa membayangkan ya, pada waktu itu Tuhan Yesus kan mati, disalib, lalu bangkit naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang-orang yang udah tidak dipandang lah, dianggap orang sinting, gila. Ngaku-ngaku Tuhan yang disalib, ya, bangkit. Lalu mereka kumpulkan, saudara, betul? Bagaimana mentahbiskan gereja atau gereja itu dikenal oleh massa? Api turun, betul? Itu pentahbisan gereja sebenarnya. Mereka berbahasa roh, mereka bernubuat, mereka mengucapkan glosolalia, sonolalia, lidah asing, orang-orang terpana. Itu merupakan proklamasi adanya gereja, saudaraku. Itu sudah terjadi. Sekarang bisa terjadi, Pak? Bisa. Tapi bukan satu hal yang utama. Amin. Nanggap maksud saya, saudara? Masa proklamasi terus? Nanti ada saatnya bukan hanya penuaian, tapi juga penampian. Nanggap? Udah dituai, ditampi. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Nggak terlalu membutuhkan proklamasi seperti pada waktu itu. Nah, kalau orang memandang bahwa masih butuh proklamasi, ini nubuat perlu digenapi nanti, kan jadi rusak, saudara.
Akhirnya seperti yang kita lihat hari ini, orang tidak bisa berbahasa roh pun dipaksa berbahasa roh. Ngawur kan? Karena dinubuatkan. Ya kita juga setuju. Tapi Yoel ini sudah digenapi waktu itu. Sekarang karunia berjalan terus. Amin. Tapi jangan memaksakan. Ingat, Yoel sudah menubuatkan dan digenapi waktu itu. Saudara mengerti? Seperti hari-hari ini kan banyak gereja. Kalau mau Pentakosta ada kebaktian 10 hari menantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah datang, bro. Lengkap, saudara? Bukan saya nggak percaya Roh Kudus. Kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Tidak bisa mengerti firman tanpa Roh Kudus. Tapi kalau kebaktian 10 hari menantikan Roh Kudus itu apa? Yang menantikan itu rasul-rasul waktu itu. Dan sudah datang. Nangkep, saudara? Ini kan orang harus cerdas memahami ini, saudaraku. Lalu kalau kebaktian penuangan Roh Kudus. Saya kalau diundang, saya stres loh. Seakan-akan pendeta harus bisa memberikan Roh Kudus. Ngerti maksudnya? Seakan-akan begitu harus tumpang tangan orang bahasa roh. Akhirnya orang pada emosi, saudara. Nggak punya bahasa roh, pura-pura juga bisa bahasa roh, terus ngawur gitu. Kamu ngomong apa? Terus emosi, kan pada bluetooth tuh. Dulu kan zaman saya masih muda. Saya bukan dari gereja Pentakosta, dari gereja GPIB sebenarnya. Kalau saya masih muda di situ. Tapi karena saya masuk gereja yang ada musiknya dan ceweknya cantik-cantik, jadi saya datang ke situ. Jadi liang moe lah. Dan saya suka main piano, walaupun saya nggak pinter piano, tapi saya bisa main piano. Jadi itu ada piano. Ya. Waktu itu jarang orang bisa main piano. Saya datang ke situ. Itu Pentakosta banget, saudaraku. Waduh, kalau nyanyi itu hampir tiap minggu lagunya itu. Lagunya zaman sekarang berjagalah. Itu zaman itu loh, saudara. Itu 30 tahun yang lalu loh. Zaman sekarang berjagalah loh, saudara. Aduh, terus tak lama lagi Tuhanku datanglah. Itu kayak mau datang bulan itu loh, saudara. Tapi jemaatnya rata-rata encim-encim, orang-orang nggak mampu. Encim-encim rata-rata. Tapi sekarang kan gereja-gereja Pentakosta kaya-kaya kan. Lagunya udah lupa Yerusalem baru. Lagunya diganti gini. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Ku ingin tetap di sini. Udah lupa Yerusalem baru. Nah, kembali 10 hari tadi. Itu kalau pas namanya kebaktian penuangan Roh Kudus. Tidak ada kebaktian penuangan Roh Kudus. Mereka lupa itu sudah terjadi. Ditunggu lagi. Itu emosi diledakkan sekencang-kencangnya, saudara. Itu pendeta yang biasanya pasarannya. Sekarang. Jadi lebih kencang volumenya. TV-nya dinaikkan. Gitu-gitu. Terus si perempuan juga. Yang ibu-ibu itu. Perempuan-perempuan rata-rata emosi ya. Itu tau nggak kursi. Saya kira selama 10 hari itu 3 kursi susah. Saudara ngerti nggak? Saya bukan anti bahasa roh, tapi jangan selalu ngawur. Dijuakan bahasa roh. Udah aduh, lu tunggu apaan? Dulu saya punya satu mahasiswa orang Toraja tapi tinggal di Irian. Itu ya kan, kita kan sekolah Alkitab saya S1 saya itu kan satu sekolah yang ya karismatik lah. Itu ngundang guru dari luar negeri. Waktu masuk kelas, dia bilang siapa yang belum bisa bahasa roh. Dia kan masuk nanti kantor. Di kantor didoakan, saudara. Ini orang luar negeri perempuan ya, saya ngerasa perempuan ya. Guru tamu lah gitu. Dia pakai speak up. Suruh ngomong. Move, Holy Spirit, move unto you. Speak. Dia nggak bisa. Terus diuyang-uyang gitu. Karena kelamaan akhirnya, saudara, dia nggak enak. Dia bahasa Irian. Dia bahasa Irian. Duri-duri dinabo, sampai dirudi dan dinabo. Praise the Lord, katanya. Praise the Lord. Waduh. Aduh, bener-bener.
Sekarang dia udah jadi pendeta itu. Anak Toraja lama di Irian. Aduh itu anak, aduh bener-bener dah. Ini pendeta luar negeri kadang-kadang bodoh-bodoh juga loh. Kadang-kadang dia pikir kita baru kemarin sore bertobat jadi orang Kristen. Khotbahnya gini, terimalah Yesus Juru Selamat. Lah gue terima dari tahun kapan. Ini udah setingkat penampian. Wah itu, kalau Anda dengar pendeta dari luar negeri, kadang-kadang di khotbah seperti kita baru bertobat kemarin loh. Kita kayak primitif gitu loh. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Siapa yang menerima Yesus, menerima kelahiran baru. Aduh, Si. Aduh, gue panggil Si deh loh. Aduh, Miss. Aduh, kita udah bertobat tahun kapan? Kok kita baru kayak baru bertobat. Ini kayak begini mahasiswa. Dipaksa bahasa roh. Akhirnya saudara, daripada nggak enak kelamaan di kantor guru. Ya bahasa Indonesia. Menantikan Roh Kudus sudah lewat, bro. Kitab Yoel itu sudah digenapi. Bukan saya anti bahasa roh. Sudah, ya ampun. Aduh, saya capek dah lihatnya gini. Loh, saudara, kita capek dah mikirin yang begini-begini nih. Oke. Kita sambung minggu depan, saudara. Amin.